السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ikhwan dan akhwat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikruhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, surat Al-Maidah ayat 48. Di dalam kitab Lau Kana Khairan pada halaman 61. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Masing-masing dari kamu kami telah jadikan syariat dan minhaj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu atau sama, sedangkan syariat mereka berbeda. Dan masing-masing para nabi dan rasul mempunyai syir'atan wa minhajan, syariat dan minhaj. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama umatnya mempunyai syir'atan wa minhajan. Demikian juga dengan para nabi yang lainnya yang diakhiri dan ditutup dan disudahi dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa makna syir'atan wa minhajan? Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma bersama para tabi'in, sebagian dari mereka menafsirkan syir'atan wa minhajan, yaitu sabilan wa sunnatan. Jalan dan sunnah. Syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan. Berarti minhaj adalah sunnah. Setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umatnya, mereka membawa syariat dan mereka mempunyai sunnah yang wajib bagi umat mereka mengikutinya. Dan pada akhir zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus hambanya dan rasulnya yang mulia untuk seluruh umat manusia. Saya katakan pada akhir zaman karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara beliau dengan hari kiamat dekat sekali. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Diutusnya aku, sedangkan jarak aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini. Dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari tengah, atau ujung jari telunjuk dengan ujung jari tengah. Alangkah dekatnya hari kiamat itu. Oleh karena itu beliau diutus pada akhir zaman dan untuk seluruh umat manusia, membawa mukjizat yang besar, yang terbesar dari segala mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat ilmiah dan amaliyah, ilmu dan amal yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran maupun yang sesudahnya sampai pada hari ini dan seterusnya. Mukjizat Al-Quranul Karim. Dan beliau mempunyai sunnah, beliau mempunyai syir'atan dan sunnatan. Syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan. Beliau mempunyai syariat dan manhaj, yaitu sunnah yang wajib diikuti oleh umat manusia. Karena tidak ada nabi lagi, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Segala seruan dan dakwaan dan pengakuan kenabian atau kerasulan yang diakui oleh sebagian manusia bahwa dia atau mereka adalah nabi dan rasul adalah batil, sesat dan menyesatkan dan kekufuran yang besar. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita
agar senantiasa berpegang dengan sunnah beliau. Sunnah beliau adalah perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam, mengajarkan Islam dan mengamalkan Islam bersama para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya beliau bersabda pada halaman 63, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kamu sesudah aku wafat, niscaya dia akan melihat perselisihan yang demikian banyak. Munculnya ajaran-ajaran yang sesat, firqah-firqah yang berlawanan dengan sunnah beliau, yang sangat jauh dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Beliau memerintahkan kita untuk tetap berpegang dengan sunnah beliau. Dan hal ini yang hampir hilang dari kaum muslimin. Mereka, sebagian dari mereka, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, telah jauh dari hidayah dan cahaya, nur Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau disebut sunnah, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, dengan sendirinya berpegang dengan Al-Quran. Karena orang yang berpegang dengan sunnah tidak pasti dia akan berpegang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan untuk berpegang dengan As-Sunnah. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk mentaati Rasul, mengikuti Rasul, ittiba'ur Rasul. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, tidak berarti tidak berpegang dengan Al-Quran. Tidak. Disebutnya sunnah karena sunnah beliau sebagai penafsir Al-Quran yang memberikan bayan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sunnah beliau adalah Al-Islam. Islam itu adalah sunnah beliau, dan sunnah beliau adalah Al-Islam. Beliau yang menjelaskan tentang ajaran Islam. Karena itu beliau memerintahkan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, yakni mengimaninya, meyakininya, membenarkan segala yang beliau tetapkan dalam sunnah beliau, dengan syarat hadisnya sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Fa'alaikum bisunnati, alangkah besarnya perintah beliau ini, dan alangkah lalainya kita dari berpegang kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam,
yang mana sunnah beliau merupakan jalan keluar dari perselisihan yang begitu banyak, dari ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan kita di dalam beragama, yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah beliau. Fa'alaikum bisunnati. Alangkah luasnya sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau memberikan penjelasan, bayan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memberikan bayan, penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah maui, apa yang Allah maksudkan. Ma nuzzila ilaihim. Oleh karena itu beliau memberikan bayan, penjelasan. Penjelasan beliau meliputi pertama, beliau menjelaskan lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran. Tidak beliau kurangi sedikit pun juga apa yang Allah turunkan kepada beliau. Dari awal sampai akhir ayat-ayat Al-Quran beliau jelaskan. Ketika turun ayat beliau perintahkan para sahabat, sebagian sahabat untuk menulisnya. Dan beliau terangkan ayat ini, letakkan di surat ini dan seterusnya sampai akhir. Yang kedua penjelasan beliau tafsir. Tafsir beliau yang sangat luas dan ini ada dalam sunnah beliau. Perjalanan kehidupan beliau dalam mendakwakan dan mengamalkan Islam. Karena itu Islam yang hakiki, Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dahulu salafun as-salihin, lisan mereka basah, selalu mengucapkan sunnah, sunnah, sunnah. Adakah sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Itu prinsip beragama setiap muslim dan muslimah. Tidak keluar ucapan mereka dari sunnah, sunnah, sunnah. Nabi mereka ala ra'si wal ain. Mereka sangat memuliakan Nabi mereka. Karena Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Diperintah oleh Allah untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Fa'alaikum bisunnati, dan ini merupakan kebesaran, kemuliaan, ketinggian umat Islam ini ketika mereka berpegang dengan sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika mereka meninggalkan sunnah Nabi mereka, maka mereka menjadi hina, rendah. Fa'alaikum bisunnati. Jangan keluar dari sunnah, pegang. Tidak cukup sampai di situ. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengiringi dengan sunnah wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mereka adalah Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali yang mewakili seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak berarti mereka mempunyai sunnah sendiri yang berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak demikian pemahamannya. Maknanya mereka saf terdepan yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
Mereka saf terdepan yang mengamalkan dan mendakwakan sunnah Nabi mereka alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamassaku biha. Yang disebut dua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tetapi ketika berpegang, perintah untuk berpegang, Nabi menyebut satu, tamassaku biha, tidak tamassaku bihima. Karena antara sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tidak akan berlawanan dan bertentangan. Karena al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adalah saf terdepan dari umat ini yang mengamalkan sunnah beliau, mendakwakan sunnah beliau, dan tidak keluar sama sekali dari sunnah beliau. Oleh karena itu termasuk berpegang dengan sunnah beliau adalah mengikuti perjalanan kehidupan para sahabat di dalam beragama, mengikuti cara dan sikap para sahabat di dalam beragama. Itu masuk ke dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha. Berarti sunnah al-khulafa'ir rasyidin, yakni manhaj, sikap dan cara beragama mereka masuk ke dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena cara beragama mereka tidak mungkin berbeda dengan apa yang Nabi SAW dakwakan, ajarkan dan amalkan. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Maknanya pegang sekuat-kuatnya. Jadikan ini keyakinanmu, akidahmu, dan pedoman hidupmu, dan hiduplah dengannya dari awal sampai akhir. Begitulah kehidupan para sahabat, tidak lepas dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan begitulah kehidupan tabi'in, tidak keluar dari sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat, yakni manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian atba'ut tabi'in dan seterusnya dari para imam kaum muslimin dari zaman ke zaman di timur dan di barat bumi, dari orang awam sampai dari orang alim sampai orang awam rahmatullahi alaihim. Berarti manhaj, berpegang dengan manhaj para sahabat, cara dan sikap beragama mereka, maknanya kita berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan syir'atan wa minhajan dengan sabilan wa sunnatan. Sabilan yang dimaksud syariat, dan syariat ini telah lengkap dan sempurna dari alif sampai ya. Segala yang dihajati dibutuhkan oleh manusia, tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya. Semuanya sempurna. Sempurna, lengkap.
dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperingati kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kamu dari perkara-perkara yang muhdats. Ini lawan dari sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang muhdats itu adalah bid'ah, yang baru, yang tidak ada sunnahnya, yang tidak pernah ada sunnahnya, yang beliau sama sekali tidak pernah mengajarkannya, memerintahkannya, bahkan mengisyaratkannya pun tidak. Beliau memperingatkan umat beliau ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu, yang muhdats itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ad-Darimi dan Al-Hakim dan lain-lain dari hadis Irbad bin Sariyah, merupakan hadis yang sangat besar sekali, yang memisahkan antara manhaj, cara dan sikap beragama yang hak dengan cara dan sikap beragama yang batil. Cara beragama yang hak selalu berada di dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan berpegang dengan cara beragama para sahabat, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini perjalanan, ini fi sabilillah, ini jalan siratal mustaqim. Inilah Islam yang didakwakan oleh seluruh para nabi dan rasul, dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dengan cara beragama yang batil, yang menjadi lawannya, yang keluar dari sunnah ini, yang keluar dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang telah keluar dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu antum lihat, antum pelajari setiap firqah yang ada dalam Islam, setiap ajaran yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka berada di dalam kesesatan. Firqah-firqah itu, kelompok-kelompok sesat itu telah keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, telah menyimpang jauh sekali dari sunnah beliau, telah keluar dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barangkali antum bertanya, bagaimana cara kita berpegang dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah berdasarkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum? Saya jawab, pertama, bahwa cara beragama kita
harus sesuai dengan cara beragama salafun as-salihin ridwanullah alaihim jami'an, yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sikap dan cara beragama mereka. Yaitu kita harus beragama dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Berarti kita harus berilmu, mempelajari Islam, Tidak boleh kaum muslimin berada di dalam kejahilan terhadap agamanya. Berilmu dulu, berdalil dulu, baru meyakini, baru beramal. Karena agama kita adalah agama ilmu. Segala sesuatu di dalam agama kita didasari dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah memulai dengan ilmu. Ketahuilah, yakni berilmulah. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya dia Allah, la ilaha illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Ilmu, ilmu, ilmu. Beragama harus dengan ilmu. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Berdalil baru meyakini. Tidak seperti ajaran-ajaran sesat. Beramal baru mencari-cari dalil. Manhaj para sahabat berilmu, berdalil, baru beramal. Bukan beramal lebih dahulu, kemudian mencari-cari dalil ke sana kemari. Kaum muslimin berada di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim Islam. Tetapi Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang didakwakan oleh beliau, didakwakan oleh para sahabat setelah beliau. Ini perjalanannya para nabi dan rasul, perjalanannya as-siddiqin, as-salihin, as-syuhada, was-salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan perjalanan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihim. Beliau SAW bersabda, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Al-maghdub, orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi memiliki ilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan mereka menyembunyikan ilmu, mereka menyembunyikan kebenaran. Dan mereka melakukan tahrif, perubahan terhadap nas-nas Taurat, ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil.
yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka merubah Taurat dan Injil dari tempat-tempatnya. Walhal mereka berilmu, mereka mengetahui. Sebaliknya Nasara tidak berilmu. Ad-dhalin an-Nasara, kata Nabi SAW. Kenapa mereka dikatakan ad-dhalin? Karena mereka beramal, meyakini sesuatu tanpa ilmu. Kaum muslimin berilmu, kemudian meyakini dan beramal. Berilmu dulu. Berarti kewajiban kita mempelajari agama ini. Kebangkitan umat Islam adalah dengan berilmu, mempelajari agama Islam melalui hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka duduk di majelis-majelis ahli ilmu, majelis ahlu sunnah, ahli ilmu. Dua saya katakan, ahli ilmu, ahlu sunnah, ahli ilmu. Kalau ahlu sunnah tidak berilmu, maka tidak boleh kita duduk bersamanya. Berilmu. Yang kedua, bermanhaj secara ta'sil, berdalil. Mengapa kami wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat, dengan manhaj salafun as-salihin? Harus mengetahui dalilnya, satu persatunya atau sebagiannya. Kemudian secara tafsil terperinci mempelajarinya, ya akidahnya, ibadahnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beragama dengan wahyu. Wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Wahyu ada dua dalam Islam, wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Bukan dengan akal semata atau perasaan. Harus mendahulukan wahyu Alkitab dan Sunnah dari akal-akal kita yang sempit. Oleh karena itu, apabila wahyu telah menetapkan sesuatu, maka batallah segala ra'yu yang keluar dari akal pikiran kita. Wahyu, kemudian akal. Seakan-akan akal itu pembantu bagi wahyu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolak setiap perkataan dari siapa saja yang menyalahi wahyu Alkitab dan wahyu As-Sunnah. Setiap perkataan dan perbuatan yang menyalahi wahyu Alkitab dan Sunnah wajib ditolak. Dan ini yang pernah diwasiatkan oleh para imam kaum muslimin. Seperti Al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, "Idza sahha al-haditsu fahuwa madhhabi." Apabila telah sah hadis, maka itulah madhabku. Berarti madhab Al-Imam Abu Hanifah tidak keluar dari hadis yang sahih. Beliau tidak memakai hadis-hadis yang dhaif. Kalau beliau telah mengetahui bahwa hadis itu telah sah datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpegang dengannya.
Beliau juga pernah mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang. Perhatikan perkataan beliau, la yahillu ahadin, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal, tidak halal bagi seseorang untuk berpegang dengan perkataan kami sampai selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya, yakni harus ada dasarnya. Ini perkataan imam besar. Karena mazhab itu kumpulan dari pendapat-pendapat dan ijtihad para ulama. Dan dia tidak diperintah, dan mazhab tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikutinya. Karena itu para imam berwasiat seperti ini. Sampai al-Imam Abu Hanifah mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang ay ya'khudha biqaulina, berpegang dengan perkataan kami, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, selama dia belum tahu dari mana kami mengambilnya. Apakah dari Alkitab dan Sunnah atau semata-mata dari ijtihad dan ra'yu dan akal pikiran kami. Beliau tidak pernah memerintahkan peganglah madhabku, masuklah kalian ke madhabku. Tidak. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan haramun, haram hukumnya, ma lam ya'rif dalili ay yuftiya bi kalami. Haram, haram bagi orang yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan pendapatku. Tidak boleh berfatwa dengan pendapatku selama dia belum tahu dalilku. Semuanya kembali kepada dalil. Semuanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Haramun ma lam ya'rif dalili ay yuftiya bi kalami. Haram bagi orang yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan pendapatku. Dalam riwayat yang lain Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih mengatakan fa innana basharun, sesungguhnya kami ini manusia, naqulul qaula al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Kami ini manusia, sesungguhnya kami ini manusia. Kami menetapkan satu pendapat pada hari ini dan barangkali besok kami rujuk. Kami ini manusia. Ini peringatan bagi orang-orang yang mengkultuskan sebagian manusia. Seolah-olah perkataannya adalah wahyu Alkitab dan Sunnah. Tidak boleh dibantah, tidak boleh ditolak. Ini peringatan kepada mereka yang gulu terhadap sebagian manusia. Ini al-imam, imam besar, imamud dunia mengatakan fa innana basharun, sesungguhnya kami ini manusia. Naqulul qawla al-yawm, sekarang kami berpendapat begini, wa narju anhu gadan, barangkali mungkin besok kami rujuk. Namanya juga pendapat, namanya juga ijtihad. Hari ini berpendapat demikian, begini, besok belum tentu. Karena ia bukanlah wahyu Alkitab dan Sunnah. Itu kata Al-Imam Abu Hanifah. Apa kata Al-Imam Malik rahmatullahi alaih? Al-Imam Malik mengatakan innama ana basharun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan hanya seorang manusia yang bisa salah dan bisa benar.
Sama seperti perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya aku ini manusia, tidak lain dan tidak bukan. Ukhti'u wa usib. Pendapatku bisa salah dan juga bisa benar. Karena ia bukan wahyu yang mutlak kebenarannya. Hanya wahyu yang mutlak kebenarannya. Selebihnya dari perkataan manusia harus ditimbang dengan wahyu Alkitab dan Sunnah. Tidak boleh ditelan mentah-mentah. Harus dilihat hujahnya, harus dilihat dalilnya. Ini kata Al-Imam Malik, "Fanzuru fi ra'yi, fanzuru fi ra'yi." Perhatikan pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba was sunnah fakhuduhu. Maka setiap segala yang menyetujui Alkitab dan Sunnah, yakni tidak bertentangan dengan wahyu Alkitab dan Sunnah, ambillah dia. Karena pada hakikatnya kita mengambil wahyu Alkitab dan Sunnah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu. Dan setiap yang menyalahi Alkitab dan Sunnah, tinggalkan. Begitu kata imam besar, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah saat itu, pemuka ahlul hadis, salah seorang imam ahlus sunnah, pembesar tabi'ut tabi'in. Tinggalkan perkataanku apabila menyalahi Alkitab dan Sunnah. Beliau pun pernah mengatakan, "Laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun juga sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi tidak boleh dipilih, harus diambil. Perkataan selain Nabi boleh diambil, boleh ditinggalkan, harus ditimbang, ada mizan, timbangan. Apa timbangannya? Al-Quran dan Sunnah. Demikian kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pembesar tabi'ut tabi'in, imamnya ahlul hadis, imamnya ahlus sunnah wal jamaah, penulis kitab Al-Muwatta, rawi hadis. Kemudian apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih? Beliau adalah salah seorang imam yang paling banyak mengeluarkan kata-kata seperti itu, mewanti-wanti, memperingati kaum muslimin jangan sembarangan serampangan berpegang dengan pendapatnya. Karena pendapatnya bukan wahyu. Dan jangan samakan pendapatnya dengan wahyu. Kalau ada perkataan yang berlawanan dengan wahyu, tinggalkan perkataannya, pegang sunnah. Di antaranya beliau pernah mengatakan, "Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi." Sama seperti perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihim. Apabila hadis telah sah, maka itulah madhabku.
Jadi madhab beliau berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang telah sah. Kalau ada pendapat beliau berdasarkan hadis dhaif, maka itu bukan madhab beliau, bukan pendapat beliau. Maka dari itu beliau pernah mengatakan, "Idza wajadtum," apabila kamu mendapati, khususnya ini para ulama tentunya, para ahli ilmu, para pelajar ilmiah yang sering membaca dan meneliti kitab-kitab, khususnya kitab-kitab beliau, apabila kamu mendapati fi kitabi, di kitabku, khilafus sunnah, sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Apabila kamu mendapati di kitabku, kitab beliau puluhan, banyak sekali. Sebagian ulama telah mengumpulkan menjadi sebuah kitab yang terdiri dari puluhan kitab beliau dengan judul Kitabul kitab induk. Itu adalah kumpulan kitab-kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikumpulkan oleh sebagian ulama di kemudian hari. Dan ada kitab-kitab beliau yang lain. Kata beliau, apabila kamu dapati di kitabku yang menyalahi, perhatikan, yang menyelisihi, yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Tinggalkan sunnah, pegang perkataanku? Tidak. Tetapi faqulu bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini al-imamu haqqan, imam yang sebenarnya. Al-imamu haqqan. Pegang sunnah Nabi. Dan semua imam berkata demikian. Berpegang dengan wasiat Nabi yang tadi kita bahas di awal muhadarah ini, di awal ceramah ini. Fa'alaikum bisunnati. Peganglah dengan sunnahku. Sunnahku. Semua para imam mengatakan demikian. Apabila ada perkataanku yang menyelisihi, yang menyalahi, yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan sunnah Rasulullah. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'u ma qult. Wada'u ma qultu. Tinggalkan apa yang aku katakan. Ini imam. Ini imam. Ini imam kaum muslimin. Tidak keluar dari sunnah Nabi. Berpegang dengan sunnah Nabi, memerintahkan umat berpegang dengan sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati. Tinggalkan pendapatku, buang pendapatku. Begitu wasiat. Ini imam. Pada kesempatan yang lain beliau juga mengatakan bahwa kaum muslimin telah ijma', yakni para ulama telah ijma', barang siapa yang telah sampai sunnah kepadanya, yang telah sampai sunnah kepadanya, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu ay yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah ijma' bahwa orang yang telah sampai, telah jelas, telah nyata bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahil, tidak halal lahu baginya ay yada'aha liqauli ahadin,
meninggalkan sunnah Rasulullah SAW karena perkataan seseorang. Perhatikan ikhwan, akhwat. Apa kata imam? Al-imamu haqqan. Ini imam yang sebenarnya. Ini ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Bukan memerintahkan manusia untuk berpegang dengan perkataannya. Tidak. Beliau mengatakan siapa saja. Ijma. Para ulama, kaum muslimin. Ijma. Siapa saja yang telah sampai kepada dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal. Berarti haram. Dia meninggalkan sunnah karena pendapat seseorang. Semuanya harus ke sunnah. Ini kemuliaan kaum muslimin, kebesaran kaum muslimin, ketinggian kaum muslimin. Sunnah Nabi ala ra'si wal ain. Sunnah Nabi. Lihat ini imam. Ini Imam Asy-Syafi'i. Orang Quraisy, ahli ilmu, pemuka ahlus sunnah, murid dari Al-Imam Malik, guru besar bagi imam-imam kaum muslimin, mengajar di Masjidil Haram, mengajar ilmu, ahli ilmu, ahli hadis, rawi hadis, imam besar, karya-karya ilmiahnya banyak sekali. Tetapi beliau mengatakan siapa yang telah sampai sunnah kepadanya, yakni sunnah Rasulullah SAW, maka tidak halal. Tidak halal, lam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahadin. Tidak halal dia meninggalkan sunnah Rasulullah SAW karena pendapat seseorang, hatta karena pendapat dia. Beliau juga mengatakan, kullu mas'alatin, setiap masalah, sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un fi hayati wa ba'da mamati wa ba'da mauti. Setiap masalah, yakni masalah yang beliau tulis, yang telah sah hadisnya dari Rasulullah SAW menurut pemeriksaan ahli hadis. Ini dia. Kata beliau, setiap permasalahan, yakni din, yang telah sahih hadisnya, apa saja masalah yang telah sahih hadisnya dari Rasulullah SAW menurut pemeriksaan ahli hadis. Kata beliau, inda ahli naqli, menurut pemeriksaan ahli hadis. Berarti tidak boleh dimasukkan orang yang bukan ahli hadis. Ya, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli. Setiap masalah yang di situ telah ada hadis yang sahih, khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemeriksaan ahli hadis, bi khilafi ma qultu, yang menyelisihi, yang menyalahi, yang berlawanan dengan apa yang aku katakan. Lihat, setiap masalah yang sudah sahih hadisnya menurut pemeriksaan ahli hadis, yang menyalahi pendapatku, fa ana raji'un, maka aku rujuk fi hayati, semasa hidupku, wa ba'da mauti, dan sesudah aku mati. Rujuk beliau.
Kalau ada hadis sahih yang menyalahi pendapat beliau, maka beliau rujuk. Ada beberapa permasalahan ilmiah yang hadis sahih belum sampai kepada beliau, sampai akhir hayat beliau. Maka para ulama yang datang kemudian mengatakan bahwa Syafi'i rujuk kepada pendapatnya berdasarkan perkataan beliau ini. Fa'ana raji'un fi hayati wa ba'da mauti. Alangkah besarnya sunnah Nabi di hadapan Syafi'i. Alangkah tinggi dan mulianya sunnah Nabi di hadapan Syafi'i. Dan di hadapan para imam semuanya. Sunnah. Tidak ada beliau perintahkan bermadhablah dengan madhabku, pegang perkataanku. Tidak. Baca kitabku boleh. Baca kitab para ulama. Senantiasa kita menimba ilmu dari para ulama. Dan senantiasa kita tidak pernah merasa puas dari ilmunya para ulama. Senantiasa terus kita menimba ilmu, mengambil ilmu dari para ulama. Tapi sunnah Nabi di atas segalanya. Dan mereka telah memerintahkannya. Begitu. Beberapa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Alangkah bagusnya dan merupakan ilmu. Membesarkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Orang tidak boleh, orang Islam jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hidupnya harus dengan sunnah Nabi. Bagaimana umat Islam jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Binasa kita, hancur dunia dan akhirat kita. Kalau kita meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, hidup dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lihat para imam, ikhwan, akhwat. Pegang sunnahku, tinggalkan perkataanku. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahmatullahi alaihim jami'an. Para imam kaum muslimin, para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Apa kata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal? La tuqallidni. Jangan engkau taklid kepadaku. Taklid adalah ikut-ikutan tanpa tahu dalil. Tidak boleh taklid. Harus tahu dalil. ولا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Jangan kamu taklid kepadaku dan jangan kepada Syafi'i, jangan kepada Malik dan jangan kepada Syafi'i. Jadi tidak boleh kamu taklid kepadaku. Begitu juga kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Al-Thawri. Ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana mereka mengambil? Ikhwan, dari mana mereka mengambil? Al-Quran dan Sunnah. Jawab. Al-Quran dan Sunnah. Jawab ikhwan, diam. Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Wa khudh min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Para imam tidak keluar dari hidayah,
dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Karena ini kemuliaan, ini kebesaran, ini keagungan. Kalau tidak, binasa, hancur dunia dan akhirat kita. Ibnu Ahmad mengatakan, la tuqallid dinaka ahadan min haula. Janganlah kamu taklidkan agamamu kepada seorang pun juga dari mereka itu. Ma ja'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fakhudh bihi. Apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pegang. Yakni semuanya kembali kepada Nabi yang mulia. Dan peganglah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan masih banyak lagi perkataan para imam. Semuanya tidak ada yang mengatakan bermadhablah dengan madhabku, peganglah perkataanku, tinggalkan sunnah Nabi. Enggak, tidak ada. Semuanya mengatakan sunnah, pegang sunnah Nabi. Tinggalkan perkataanku, buang perkataanku. Itulah para imam. Kenal antum sekarang para imam itu. Alangkah besarnya mereka. Sunnah di sini, di atas kepala mereka. Begitu mulia sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mari kaum muslimin kembali kepada sunnah. Fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati, bersama manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara berpegang dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan manhaj salafun as-salihin ridwanullah alaihim jami'an. Tidak mengambil seseorang, yakni tidak menjadikan seseorang sebesar apapun dia untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan keagamaan, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena kita tidak diperintah kecuali mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Bukti kecintaan kita kepada Allah seberapa besar ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak boleh kita mengambil, menjadikan seseorang yang kita ikuti sepanjang hayat kehidupan keagamaan kita, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena yang Allah perintahkan kepada kita adalah mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang kelima, kita tidak mengikuti dan tidak masuk ke dalam satupun kelompok dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, kecuali kelompoknya atau jamaahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak boleh kita berpegang kepada satu kelompok, satu jamaah, kecuali jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya menjelaskan tentang perselisihan umat ini hingga 73 firqah, 72 terancam nar dan 1 dijanjikan jannah. Beliau ditanya siapa mereka? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam,
al-jamaah. Al-jamaah. Yang dimaksud adalah jamaah para sahabat. Karena itu tidak boleh kita sandarkan diri kita kepada satu pun kelompok, satu pun jamaah, kecuali kepada firqah, kelompok atau jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena dalam hadis yang lain, sebagai penafsir lafaz jamaah, beliau mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut, tidak keluar. Ini dia sahabat. Ini dia. Wajib kita ikuti. Masuk ke dalam jamaah mereka, masuk ke dalam kelompok mereka. Karena wajib kita bermanhaj, bersikap dan bercara agama yang benar adalah mengikuti cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Manhaj para sahabatlah yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 115 di kitab Laukana pada halaman 155. Kewajiban mengikuti manhaj sahabat. Kewajiban mengikuti manhaj para sahabat. Karena salah satu cara kita mengikuti, kita berpegang dengan Alkitab dan Sunnah berdasarkan manhaj para sahabat, berdasarkan manhaj salafun as-salihin. Dan kaum salaf adalah para sahabat. Dan tabi'in mengikutinya, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'un tabi'in. Kita harus berdalil. Berdalil. Mengapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat? Di antaranya adalah ayat 115 dalam surat An-Nisa. Ayat yang menjelaskan kewajiban mengikuti sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang, memusuhi, menyalahi Ar-Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah nyata kebenaran, yakni sampai dan tegak kepadanya kebenaran, tegaknya hujjah, hidayah, sampainya hidayah kepada mereka. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan ia mengikuti selain
yakni bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini tidak syak lagi, tidak ragu lagi, tidak ada kesamaran lagi bahwa mereka adalah para sahabat Rasul. Mereka adalah para sahabat. Karena kalau bukan para sahabat, lalu siapa mereka? Kalau dikatakan orang-orang mukminin secara keseluruhan, mukminin yang mana? Mukminin siapa? Mereka berpuak-puak, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, mukminin yang mana? Dan ketika turunnya ayat yang mulia ini, yang ada hanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Siapa orang-orang yang menyertai bersama dengan Muhammad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad itu Rasulullah. Walaupun sebagian manusia mengingkarinya, mendurhakainya, tidak mengimaninya, tetap Muhammad itu adalah utusan Allah. Karena bukti-bukti kenabian dan kerasulannya tampak dengan jelas, terang dan nyata bagi ulul albab, orang-orang yang mempergunakan akalnya. Orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, yang ingin mencari kebenaran, nyata bahwa Muhammad itu Rasulullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Siapa walladzina ma'ahu kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka orang-orang al-mu'minin di ayat yang mulia ini pasti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak ada yang menyalahinya. Orang-orang mukmin yang sesudah para sahabat akan masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila mereka mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yakni seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan sunnah beliau dengan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rabbuna azza wa jalla, Rabb kita azza wa jalla berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang memusuhi, menentang, menyelisihi, menyalahi ar-rasul sesudah nyata baginya hidayah. Kalau Allah cukupkan sampai di situ dan lanjutkan ayatnya, nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira, haqqan, pasti benar adanya. Pasti benar adanya. Tetapi ada hikmah yang sangat dalam. Ada hikmah yang sangat dalam. Allah mengkaitkan, mengiringi ar-rasul dengan al-mu'minin. Ar-rasul dengan al-mu'minin. Selain menyalahi ar-rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan al-mu'minin. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah para sahabat hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengimani Nabi yang mulia,
meyakininya, mencintainya, membesarkannya, mengikutinya, membenarkan segala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengajarkan kepada umat beliau adalah kepada para sahabat. Oleh karena itu para sahabat, jadilah mereka orang-orang yang paling alim, paling tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para sahabat yang paling berhak pertama kali mendakwakan agama Allah ini. Pada Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, memerintahkan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ad-da'wa ila Allah. Dan para sahabat adalah orang besar, orang mulia. Lahir dan batinnya telah diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan mereka, kehidupan mereka adalah kehidupan yang jasadnya berada di permukaan bumi, tapi hati mereka tergantung di akhirat. Mereka bukan budak-budak dunia. Mereka bukan budak-budak dinar dan dirham. Mereka mengikuti apa yang Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perang Ahzab. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka berjalanlah para sahabat di muka bumi ini dengan tunduk dan penuh kehinaan di hadapan Rabbul Alamin. Berhina diri di hadapan Allah Jalla Zikruhu. Maka menjadi besarlah mereka. Dan mereka memiliki segala sesuatunya. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu al-mu'minin di ayat yang mulia ini tidak adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, untuk mengikuti perjalanan para sahabat, perjalanan kehidupan keagamaan mereka, manhaj mereka, cara dan sikap beragama mereka. Agar orang-orang yang beriman tidak tersesat di dalam memahami Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini ikhwan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bersoal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد cukup ya? Cukup. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, pada
bagian yang kedua dari ta'lim kita ini, saya akan menjawab insyaallah ta'ala beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Sunnah dan manhaj dan tafsir dari surat An-Nisa ayat 115. Di antara pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sunnah? Tolong dijelaskan kembali. Sunnah secara bahasa artinya adalah as-sirah atau at-tariqah, jalan atau perjalanan. Menurut istilah syar'iyyah, sunnah mempunyai dua arti atau makna. Yang pertama, sunnah maknanya sama dengan hadis, yaitu setiap perkataan dan perbuatan serta takrir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takrir adalah persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang terjadi di hadapan beliau atau beliau diberitahu. Kemudian beliau ada kalanya diam. Maka diam beliau membuktikan, menjelaskan bahwa beliau menyetujui perkataan atau perbuatan sahabat tersebut, sehingga masuk ke dalam sunnah beliau. Atau ada kalanya beliau tersenyum atau tertawa, atau ada kalanya beliau langsung menyetujuinya. Itulah sunnah takririyah, persetujuan beliau terhadap perkataan atau perbuatan sahabat. Sebab sifat beliau tidak akan membenarkan, tidak akan mendiamkan, tidak akan membiarkan kalau terjadi kesalahan perkataan atau perbuatan dari sahabat. Contoh dalam hadis banyak sekali. Di antaranya, seorang sahabat pernah mengucapkan Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni apakah patut engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Aj'altani lillahi niddan,
Patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Faqul Masya Allah wahdah. Ucapkan apa yang Allah kehendaki saja. Karena sahabat itu menyertai kehendak Allah dengan kehendak Nabi dengan huruf dan. Ditegur langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dapat masuk ke dalam syirik lafaz yang nanti akan masuk ke dalam keyakinan. Dalam hadis yang lain, beliau mengatakan kepada para sahabat, faqulu ma sya'allah thumma syi'tum. Ucapkanlah apa yang Allah maui, kemudian yang engkau kehendaki. Ada kemudian. Kehendak manusia, kemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah terlebih dahulu. Ini contohnya. Karena itu, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, jika beliau diam, apabila beliau mendengar sahabat mengatakan sesuatu, atau mengerjakan sesuatu dan beliau diam yang berkaitan dengan din agama, maka maknanya beliau menyetujuinya, membenarkannya. Ini sunnah yang pertama, sama artinya dengan hadis, tidak ada beda. Yang kedua, makna sunnah lebih luas. Seperti yang di awal tadi saya jelaskan di ta'lim kita ini. yakni sesuai dengan arti bahasa, lughah, jalan atau perjalanan beliau. Perjalanan beliau apa? Perjalanan beliau di dalam mendakwakan, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam. Berarti sunnah dalam arti yang kedua ini sangat luas sekali. Karena ia meliputi seluruh ajaran Islam. Maknanya sesuai dengan bahasa, jalan atau perjalanan. Tetapi perjalanan kehidupan keagamaan beliau di dalam mengajarkan, mendakwakan dan mengamalkan Islam secara menyeluruh. Itulah sunnah. Sunnah dalam arti yang kedua ini menjadi lawan bagi bid'ah. Kalau seseorang tetap dia berjalan di atas sunnah, maka dikatakan fulanun ala sunnah. Si fulan berada di atas sunnah. Tidak dikatakan fulanun alal hadis, tidak. Kalau antum mendapati satu keyakinan dari keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh sebagian manusia, atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, tentu yang antum katakan, adakah sunnahnya? Yang antum tanyakan, adakah sunnahnya ini? Sunnah atau tidak? Seperti seseorang masuk masjid dan dia salat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Salat yang kita kenal dengan nama tahiyatul masjid. Ditanya sunnah atau tidak? Cara berpegang dengan sunnah. Ini sunnah atau tidak? Tentu dijawab sunnah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dikatakan sunnah, maka maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan, mana dalil? Ada dalilnya tidak? Ada, dikeluarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan seterusnya. Itu sunnah. Sunnah luas sekali. Bukan sunat ya. Yang lawan dari perbuatan wajib, ada perbuatan wajib, ada perbuatan tidak. Bukan itu. Ini sunnah dalam arti keseluruhan. Dinul Islam.
Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan as-sunnah al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Sunnah itu Islam, itu sunnah. Sunnah itu adalah Islam. As-sunnah dalam arti yang kedua ini, inilah Islam. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan yang kedua mengenai mazhab. Ada mazhab Abu Hanifah, Hanafi, ada mazhab Imam Malik, Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Adakah itu di dalam Islam? Saya kira sudah terjawab dengan sejumlah perkataan para imam tadi, bahwa mereka tidak bermadzhab, bahwa mereka tidak memerintahkan manusia untuk bermadzhab. Maka secara hakiki tidak ada mazhab di dalam Islam. Karena kalau pendapat para ulama, mazhab itu kumpulan ijtihad dari pendapat-pendapat para ulama, iya. Tapi mereka tidak memerintahkan untuk mengikutinya. Bahkan mereka mengatakan kalau ada pendapat perkataan saya yang menyalahi Alkitab dan Sunnah, tinggalkan perkataan saya dan pegang Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang beberapa tadi pada bagian yang pertama banyak sekali saya bacakan. Apalagi dibatasi hanya 4. Ini mazhab Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mazhabnya apa? Mazhab Malik. Imam Malik itu mazhabnya apa? Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim. Ambil dari mana mereka mengambil? Mereka mengambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan meminta bantuan para ulama untuk memahaminya, dan dengan manhaj yang lurus, manhaj ilmiah para ulama rahmatullahi alaihim. Pertanyaan yang ketiga mengenai bai'at. Adakah bai'at dalam Islam? Jawabnya ada. Bai'at ada. Para sahabat radhiyallahu anhum membai'at Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat pun membai'at para khulafa, para khalifah. Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan seterusnya. Bai'at itu untuk khalifah, untuk imam yang telah ditunjuk, dipilih oleh sebagian ahli ilmu. Adapun serampangan, sembarangan dalam mewajibkan baiat kepada orang-orang tertentu, jelas ini adalah penyimpangan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di negeri kita ini begitu banyak yang diharuskan atau diajak atau diseru untuk dibaiat. Masing-masing ada kelompok-kelompoknya. Kelompok A mengajak kaum muslimin untuk membaiat imamnya.
yang mereka katakan sebagai imam, padahal tidak memiliki kekuasaan. Imam itu harus memiliki kekuasaan. Imam itu mempunyai wilayah negeri. Ini tidak punya apa-apa. Hanya bayangan saja. Hanya mimpi saja. Hanya angan-angan saja. Kelompok sekte A, ada imamnya. Mereka mengajak kaum muslimin untuk baiat ini. Ini imam. Kelompok B, ada lagi imamnya. Mereka mengatakan ini yang benar, itu yang salah. Saya punya imam, baiat lagi. Orang-orang Islam yang tidak tahu atau belum tahu, tidak sedikit yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Kemudian yang ketiga di sana ada lagi imamnya mengajak lagi. Begitulah, begitu banyak khalifah imam yang ada di negeri kita ini. Padahal kata Nabi SAW, apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuh salah satunya. Tidak boleh dibaiat dua orang khalifah. Ya, ini baiat-baiat yang bid'ah, baiat-baiat yang salah dari kelompok-kelompok sekte-sekte tertentu. Begitu banyak. Dan kaum muslimin tidak boleh membaiat. Baiat sunnah. Tapi kepada siapa dan kapan waktunya. Tidak boleh serampangan. Tidak boleh sembarangan. Kepada siapa? Kepada khalifah, kepada imam kaum muslimin. Adakah sekarang? Enggak ada, belum ada. Dahulu ada. Tunggu nanti ada. Adapun yang mereka katakan sebagai imam, bukan imam. Pertama, mereka itu tidak dikenal. Bahkan bukan ahli ilmu. Yang kedua, tidak mempunyai sultan, kekuasaan. Mana wilayahnya? Di Indonesia ini ada pimpinannya. Ini negara Indonesia, mana negara mereka? Enggak ada. Tidak punya kekuatan untuk memerintah. Itu yang kedua, ada wilayah. Yang ketiga, ada kekuasaan memerintah dan melarang. Enggak ada. Ini bid'ah. Dan ini adalah perbuatan khawarij dahulu yang mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam, lalu dibaiat dan seterusnya. Pertanyaan yang keempat berkaitan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Apa maknanya? Bid'ah di dalam perkataan Umar adalah secara bahasa lughah, bukan secara syar'iyyah. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan salat tarawih tidak ada yang baru. Tidak ada yang bid'ah. Salatnya di waktu malam, ba'da isya, telah ada contohnya dari Nabi SAW. Yang kedua, jumlah rakaatnya 11 rakaat, telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, berjamaah, telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang keempat, tempatnya di masjid telah dicontohkan oleh Nabi SAW atau dianjurkan oleh beliau SAW. Jadi tidak ada yang baru. Sepeninggal Nabi SAW pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar bin Khattab,
para sahabat salat tarawih, salat di malam bulan Ramadan sendiri-sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Al-Khattab menjadi satu jamaah dengan dua orang imam bergantian. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari diangkat sebagai imam oleh Umar bin Al-Khattab dan mereka salat lama sekali dengan jumlah rakaat 11 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Jadi tidak ada yang bid'ah. Jadi apa maksud perkataan bid'ah di situ? Para ulama mengatakan secara bahasa, bukan secara syar'iyyah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus bermanhaj dengan manhaj salaf? Jawabannya pertama, perintah Allah dalam Al-Quran. Di antaranya ayat dalam surat An-Nisa 115 yang memerintahkan kita untuk mengikuti sabilil mu'minin. Dan sabilil mu'minin dalam ayat tersebut tidak ragu lagi adalah para sahabat. Demikian juga sejumlah ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Ini pertama, nas dalil dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari hadis, dari sunnah. Begitu banyak hadis yang memerintahkan kita bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antaranya hadis yang tadi kita bahas, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian hadis tentang iftirakul ummah, bercerai-berainya umat ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku, yakni golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah, yang aku bersama para sahabatku berada di jalan tersebut. Yang ketiga di antaranya sabda beliau tadi, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Pada Hajjatul Wada, beliau memerintahkan para sahabat untuk berdakwah, menyebarkan din. Kalau seandainya para sahabat manhajnya tidak benar, tentu tidak akan diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendakwakan agama beliau. Perintah Nabi kepada para sahabat, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan tabligh, menyampaikan kepada yang tidak hadir, menunjukkan bahwa para sahabat orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa para sahabat ahli dakwah. Menunjukkan bahwa para sahabat ahli agama, orang yang alim tentang agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa para sahabat berada di siratal mustaqim, menunjukkan bahwa para sahabat manhajnya lurus. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat sebagai wakil beliau, penyambung lisan beliau untuk menyampaikan dakwah Islam, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian sabda beliau dalam hadis yang lain, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun seayat. Dan pertama kali beliau tujukan sabda beliau ini kepada para sahabat beliau agar menyampaikan dari beliau meskipun seayat saja. Kemudian di antaranya lagi adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian
memuji para sahabat dan menyatakan bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah beliau. Beliau bersabda, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka, yakni tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sabda beliau, khairun nas, sebaik-baik manusia, menunjukkan bahwa para sahabat yang baik apanya, yang bagus apanya. Fisik beliau tidak. Kebangsaan beliau tidak. Apanya yang bagus? Apanya yang sebaik-baiknya? Al-iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Ilmu mereka, manhaj mereka, perjuangan mereka terhadap Islam, mereka memperjuangkan Islam dan seterusnya. Kala itu beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yang hidup di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka inilah yang dikatakan kaum salaf. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika kita mengamalkan sunnah, kemudian di kiri kanan, depan belakang, dimusuhi, ditentang, dan seterusnya? Jawaban pertama adalah ini sunnatullah. Berlaku kepada setiap mereka yang berpegang dengan kebenaran. Dari mulai para nabi dan rasul dan seterusnya, para pengikut mereka, sampai kepada Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan seterusnya. Ini sunnatullah. Ujian. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar dan tetap istiqamah. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Berilmu dan menerapkan dengan amal saleh. Dan terus demikian. Seperti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan tidak perlu takut. Karena doa Nabi kita yang Nabi SAW ajarkan adalah berlindung kepada Allah dari sifat jubnun, penakut. Pertanyaan yang lain banyak yang sama, dan ada beberapa pertanyaan yang saya tidak mungkin menjawabnya. Barangkali saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.